Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Sport, kembali lagi dengan kami di GTL Sport Channel, tempat informasi berita olahraga terbaru dan terupdate tentunya. Kali ini kami hadir untuk menyajikan info terbaru dari dunia sepak bola yang sudah kami siapkan untuk sobat semua. Let's check it out. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe untuk mendapatkan info terbaru dari kami. Louis van Gaal, juru taktik timnas Belanda, akhirnya resmi mengumumkan dirinya untuk berhenti dari bangku kepelatihan tim yang berjuluk The Orange. Usai dikalahkan Argentina pada babak knockout 16 besar Piala Dunia Qatar 2022 yang harus dituntaskan dengan drama adu penalti. Pelatih yang kini tengah berusia 71 tahun itu telah melatih timnas Belanda sampai 3 periode, yaitu pada tahun 2000 hingga 2001, 2011 hingga 2014, dan tahun 2001 hingga Piala Dunia Qatar 2022. Meskipun gagal membawa tim oranye menjuarai Piala Dunia kali ini, Louis tetap berbangga diri atas perjalanan karirnya bersama tim nasional Belanda. Saya telah melatih mereka untuk 20 pertandingan dan kami tak terkalahkan satu kali pun. Saya tidak tahu berapa banyak pertandingan yang kami menangkan. Anda bisa cari tahu berapa selisih gol yang kami dapatkan. Pertama dan yang terpenting, saya tidak akan melanjutkan karir saya sebagai pelatih bersama Belanda. Saya hanya melakukan untuk periode ini saja. Pertandingan ini adalah pertandingan terakhir saya dari masa jabatan saya sebagai pelatih. Ungkap Van Gaal dikutip dari The Athletic. Sebelum menghadapi Argentina, Van Gaal sempat sesumbar mampu menghentikan Messi dengan alasan sudah mengetahui tipe permainan dari La Pulga. Cristiano Ronaldo memang telah resmi memutus kontraknya dengan Manchester United pada 23 November 2022. Ini adalah kesepakatan bersama antara kedua belah pihak saat CR7 sedang memperkuat timnas Portugal di Piala Dunia Qatar 2022. Namun ada kabar terbaru dari mantan striker Real Madrid dan Juventus ini, 11 klub telah sepakat dan terang-terangan menutup pintu untuk bomber bernomor punggung 7 tersebut. Klub-klub itu antara lain Paris Saint-Germain, Chelsea, Bayern Munchen, Liverpool, Manchester City, Newcastle United, Borussia Dortmund, Napoli, Atletico Madrid, AC Milan, dan bahkan mantan klub yang pernah ia bela yaitu Real Madrid. PSG menolak dengan alasan tidak ingin mengontrak pemain besar yang memiliki ego tinggi. Liverpool menolak dengan statement tak ada yang dapat menggantikan Sadio Mane. Bayern Munchen dengan alasan CR7 tidak sesuai dengan filosofi tim. Dan klub lainnya menolak dengan alasan bahwa tak tertarik dengan Ronaldo. Ada juga yang menolak dengan alasan bahwa gaji Ronaldo terlalu tinggi untuk klub mereka. Kapten timnas Argentina, Lionel Andreas Messi, melakukan selebrasi kecil yang sedikit kontroversi di depan Louis van Gaal dan para pemain serta ofisial tim Belanda. Usai AB Celeste menumbangkan tim oranye lewat drama adu penalti. Selebrasi dilakukannya saat ia berhasil mencetak gol melalui titik putih pada penentuan akhir tersebut. Telah diketahui bahwa alasan Messi melakukan selebrasi dan sempat beradu mulut dengan Louis van Gaal adalah karena dirinya tidak senang dengan Van Gaal yang terlalu sesumbar dan menganggap remeh lawan. Lebih tegasnya, Messi tak suka dengan orang-orang yang terlalu banyak bicara sebelum menjalani pertandingan. Saya tidak suka orang berbicara sebelum pertandingan. Tampaknya tidak sopan bagi saya bahwa pelatih sekaliber dia menyatakan hal seperti itu. Van Gaal tidak menghormati tim nasional Argentina. Nomor 19 datang dan memulai memprovokasi kami, menabrak kami, memberitahu kami banyak hal. Pelatih mereka juga tidak menghormati kami. Ucap Messi dikutip dari laman Sportable. Kekalahan yang diderita oleh timnas Brasil tidak hanya dirasakan oleh para pendukung Seleção di seluruh penjuru dunia, namun oleh para pemain dan official tim tentunya. Terlebih Neymar, meskipun berhasil mencetak gol pembuka untuk timnya, Neymar harus memupus impiannya untuk membawa trofi Piala Dunia untuk negaranya.
Usai laga, Neymar terlihat tak dapat membendung kesedihannya. Ia tak kuasa menahan air matanya meskipun harus ditenangkan oleh salah satu rekannya, Dani Alves. Kegagalan itu tampaknya membuat Neymar sangat tersayat dan mengiris motivasi untuk membela Brasil di tahun mendatang, hingga ia harus mempertimbangkan untuk mundur dari ajang internasional. Jujur saya tidak tahu, saya pikir berbicara sekarang buruk karena panasnya momen. Mungkin saya tidak berpikir jernih. Terburu-buru mengatakan ini adalah akhir, tapi saya juga tidak menjamin apapun. Lihat saja apa yang terjadi selanjutnya. Saya ingin menggunakan waktu ini untuk memikirkannya, memikirkan tentang apa yang saya inginkan untuk diri saya sendiri. Saya tidak akan menutup pintu untuk bermain dengan Brasil. Saya juga tidak mengatakan 100% saya akan kembali. Ungkap Neymar dilansir dari laman Oke Bola. Piala Dunia yang diselenggarakan di Qatar saat ini melahirkan banyak peristiwa menarik dan perbincangan publik di seluruh dunia. Bahkan perdebatan pun sering terjadi mengenai calon juara di Piala Dunia kali ini. Tak hanya itu saja, para pengamat, media maupun penikmat bola kerap beradu argumen mengenai siapa yang pantas mendapatkan Golden Ball dan Golden Boot. Secara fakta, striker Prancis Kylian Mbappe saat ini masih memimpin top skor sementara dengan koleksi 5 golnya. Namun jika dirinya meraih trofi individu Golden Boot sebagai pencetak gol terbanyak karena alasan itu, lalu siapa yang akan meraih Golden Ball nantinya? Dilansir dari beberapa laman media olahraga, ada sedikitnya 7 pemain yang diprediksi akan memenangkan trofi perorangan Golden Ball di tahun ini. Para pemain tersebut adalah Lionel Messi dari Argentina, Kylian Mbappe dari Prancis, Harry Kane dari Inggris, Frenkie de Jong dari Belanda, Casemiro dari Brasil, Bruno Fernandes dari Portugal, dan Achraf Hakimi dari Maroko. Federasi FIFA tentu akan mengumumkannya usai partai puncak final Piala Dunia nantinya. Kemenangan Argentina atas Belanda adalah prestasi membanggakan buat Lionel Messi dan kawan-kawan. Namun di balik laga panas antar kedua jawara sepak bola itu, meninggalkan satu insiden yang hingga kini menjadi misteri. Salah satu jurnalis asal negeri Paman Sam, Grant Wahl, meninggal dunia saat dirinya sedang meliput jalannya pertandingan antara Belanda melawan Argentina. Grant Wahl dikabarkan meninggal akibat kolaps dan akhirnya menghembuskan napas terakhir di usianya yang ke-48 tahun. Ia merupakan mantan jurnalis dari Fox Sports dan Sport Illustrated yang diduga sempat mengalami keletihan bekerja di tengah banyaknya pertandingan yang ia liput. Namun kabar terbaru dilansir dari media AS, saudaranya yang bernama Eric memberi tanggapan bahwa ia yakin Grant Wahl meninggal karena dibunuh. Hal itu ia ungkapkan dengan alasan, Wahl adalah salah satu jurnalis yang sangat vokal mengkritik penyelenggaraan Piala Dunia Qatar, khususnya mengenai isu LGBT. Eric menceritakan, sebelumnya Grant pernah mendapat ancaman dari seseorang untuk dibunuh. Hal itulah yang meyakinkan Eric bahwa saudaranya itu meninggal bukan karena sakit, melainkan dibunuh. Atas insiden itu, Presiden FIFA Gianni Infantino ikut memberikan ucapan duka citanya secara langsung setelah mendengar berita tersebut. Hanya beberapa hari yang lalu, Grant diakui FIFA dan AIFF atas kontribusinya meliput 8 pertandingan Piala Dunia FIFA berturut-turut, serta karirnya yang mencakup kehadiran di beberapa Piala Dunia Wanita FIFA, serta sejumlah acara olahraga internasional lainnya. Kecintaannya pada sepak bola sangat besar dan liputannya akan dirindukan oleh semua orang yang mengikuti pertandingan global. Atas nama FIFA dan komunitas sepak bola, kami menyampaikan belasungkawa tulus kepada istrinya Celine, keluarganya, dan teman-temannya di saat yang paling sulit ini. Ungkap Presiden FIFA dalam pernyataannya. Maroko kembali buat kejutan dan ukir prestasi membanggakan di Piala Dunia Qatar tahun ini. Setelah mengkandaskan Spanyol di babak 16 besar, kini giliran tim Eropa lainnya yaitu Portugal yang menjadi korban keganasan skuad dari benua Afrika tersebut. Tim asuhan Fernando Santos dibuat tak berdaya oleh penampilan brilian Achraf Hakimi dan kawan-kawan di hadapan ribuan penonton yang memadati Stadion Al Tumama dan jutaan pasang mata di dunia. Kemenangan Maroko adalah sejarah baru di ajang Piala Dunia, di mana untuk pertama kalinya wakil dari benua hitam Afrika tampil di babak semifinal nantinya.
Namun prestasi Maroko berbanding terbalik dengan apa yang dirasakan oleh mega bintang Portugal, Cristiano Ronaldo. Ini merupakan kesempatan terakhir dalam keikutsertaannya di Piala Dunia untuk membela negara tercinta. Usai peluit babak kedua dibunyikan, Ronaldo langsung meninggalkan lapangan pertandingan menuju ruang ganti sambil berjalan dengan tangisan kecewa. Beberapa pemain Maroko dan ofisial tim Portugal berupaya menenangkan dan menaruh simpati kepada CR7. Pemain yang kini berusia 37 tahun itu tidak dimainkan sejak awal dan hanya menjadi pemain pengganti saat timnya tertinggal 1-0 oleh Maroko. Hal ini tentunya menjadi momen paling menyedihkan bagi dirinya. Pasalnya, Qatar adalah penampilan terakhirnya untuk Portugal di Piala Dunia. Namun ia tak mampu menutup laga terakhir itu dengan hasil yang sempurna. Terlebih Ronaldo terpaksa harus menerima keputusan dari sang pelatih yang lagi-lagi menempatkan dirinya di bangku cadangan dan masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua. Pertandingan antara jawara Amerika Latin, Argentina, dan raksasa Eropa Belanda dapat dikatakan laga paling seru dan terpanas di Piala Dunia Qatar tahun ini. Dari aksi Leandro Paredes yang keras menjatuhkan lawan, bentrok antara pemain kedua negara hingga selebrasi Messi di hadapan Van Gaal dan ofisial tim Belanda. Tidak hanya itu, Argentina yang telah unggul 2-0 atas tim Oranye mampu dikejar oleh Belanda di menit-menit akhir babak kedua untuk menyamakan skor, yang memaksa pertandingan harus dilanjutkan dengan pertambahan waktu dan drama adu penalti yang dimenangkan oleh Argentina. Satu kartu merah yang diterima oleh pemain sayap Belanda, Denzel Dumfries, juga menghiasi panasnya laga tersebut. Namun yang paling mengejutkan adalah sepanjang pertandingan, wasit Antonio Lajos yang menjadi pengadil lapangan terpaksa harus mengeluarkan 18 kartu kuning akibat kerasnya permainan yang ditujukan oleh kedua tim. Ini merupakan rekor dan sejarah baru sepanjang gelaran Piala Dunia berlangsung. Selain itu juga, tidak hanya pemain yang mendapatkan kartu, akan tetapi kepada pelatih Argentina, Lionel Scaloni, dan asisten pelatihnya. Itu dia informasi terbaru dari kami. Nantikan berita terbaru dan simak terus berita terupdate lainnya. Dan kami ingatkan lagi, untuk terus mendapatkan berita olahraga terupdate pertandingan Piala Dunia 2022, jangan lupa untuk terus dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share agar channel kami terus berkembang. See you next video dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.